Handpick dari halaman. Ini sebenarnya udah nggak terlalu banyak bunganya. Wait. Rambutku masih setengah kering, sebentar ya. Jelek amat. Oke, jadi welcome to New Trading Journey. Aku cuma mau buat video pembukaan aja sih, karena sebenarnya buku berikutnya yang aku baca yang judulnya, mana bukunya? Ini Gadis Kretek ini aku baru baca sedikit banget, sedangkan nanti malam aku harus ke perpus buat balikin ini. Jadi aku rencananya mau bikin video pembukaan aja, terus update-nya mungkin nanti beberapa hari ke depan setelah aku baca setidaknya sepertiganya, karena sebenarnya aku baru baca itu segini. Segini. Jadi ini pembatas buku yang aku pakai, jadi menyesuaikan sama covernya yang warnanya kayak Tosca. Ini aku menyesuaikan pakai warna-warna ini, kayak menurutku warnanya cocok gitu loh, I think, menurutku pribadi ya. Dan ini aku bikin sendiri, lucu. Jadi untuk Gadis Kretek ini kayaknya sebagian besar dari kalian udah tahu, entah kalian baca novelnya atau nonton filmnya. Dan dan dugaanku sih sebagian besar orang itu lebih suka nonton filmnya sih, dan aku juga nggak tahu. Aku sampai sekarang itu belum pernah baca novelnya, dan aku belum nonton filmnya. Yang aku tahu pemerannya atau tokoh utamanya itu namanya Jung Yah, dan itu diperankan sama Dian Sastro, dan itu happening banget beberapa waktu yang lalu. Cuman aku emang nggak suka nonton, kalau nggak ada yang ngajakin nonton aku nggak bakalan nonton, biasanya seperti itu. Terus untuk novelnya itu aku benar-benar baru pegang kali ini, dan ini sampai sejauh ini kan baru 1/5 mungkin ya. Ini baru di bagian dimana anak-anak dari siapa, Pak Raja, siapa ya namanya, ya Pak Raja, Bapak Raja itu kan pemilik pabrik rokok yang namanya Jagat Raja. Itu
Pak Raja ini udah sepuh, udah sakit-sakitan, terus tiba-tiba Pak Raja ini dia nyebut nama Jengyah di dalam tidurnya. Terus pada akhirnya anak-anaknya ini menduga bahwa Pak Raja yang udah hampir di akhir hidupnya itu ingin bertemu atau setidaknya ingin mengetahui kabar dari Jengyah, yang Jengyah ini adalah seseorang yang sangat penting yang ada di masa muda dari Bapak Raja. Terus ketiga putranya, terutama dua putranya sih yang sejauh ini aku baca itu, mereka melakukan perjalanan ke Kudus untuk mencari di mana keberadaan Jengyah, karena sejauh yang Pak Raja tahu, Pak Raja ini terakhir kali bertemu dengan Jengyah itu sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu saat mereka berdua itu masih tinggal di Kudus. Jadi sejauh ini sih masih seperti itu. Jadi anak-anak dari Pak Raja ini masih berusaha mencari keberadaan di mana Jengyah, dan sejauh ini belum ketemu. Jadi gitu aja sih. Selanjutnya mungkin aku bakalan baca ini lewat Ipusnas aja, karena setauku kalau di Perpus Bung Karno ini cuma available satu. Jadi kalau aku balikin, aku nggak bisa nyari buku lainnya atau ya cetakan lainnya. Jadi kayaknya aku harus baca lewat Ipusnas aja gitu. Oh my god, dan untuk selanjutnya aku mau ngelanjutin baca, cuman aku ngantuk karena semalam itu aku tidur jam berapa ya, jam 1 kayaknya, dan bangun itu subuh. Jadi sekarang ngantuk banget mau baca ini. Jadi untuk selanjutnya aku nggak bakalan bikin footage sih, aku mau membaca dengan tenang, karena kalau sambil bikin footage itu otak aku biasanya kebagi-bagi. Jadi sebelum aku baca buku untuk ngelanjutin itu, aku mau ngopi dulu. Ini latte, ini rasa baru sih sejauh yang aku tahu, dan aku udah pernah coba sekali dan aku suka gitu rasanya. Jadi aku beli lagi, barusan beli, terus setelah sampai rumah aku langsung bikin video ini. Jadi gitu aja, aku mau minum ini terus baca buku. Entah kenapa belakangan ini aku sering banget pakai warna ungu. Jadi kemarin itu kan aku pakai turtleneck knit yang warnanya ungu, terus habis itu juga ada di situ itu kardiganku yang warna ungu. Terus kali ini sebenarnya warnanya ungu, cuman entah kenapa kalau di kamera itu jadi kelihatan sedikit lebih abu-abu. Jadi ini kayak ungu abu-abu gitu loh. Jadi mungkin lagi mood aja gitu, secara nggak sadar aku lagi mood pakai warna ungu. Terus juga karena aku lagi sering pakai warna ungu, aku jadi sering juga pakai parfum yang baunya lavender, karena dia juga warnanya ungu. Dan untuk lavender itu adalah salah satu wangi yang paling aku suka selain wangi vanilla. Jadi parfumku itu biasanya kalau nggak wangi lavender, vanilla. Jadi TMI aja kayak gitu ya. Terus untuk sekarang aku kan mau berangkat ke perpus, jadi makanya aku udah ganti baju sama pakai jilbab sama pakai gincu gini doang. Dan karena ini udah malam dan aku udah males mau make upan, mau touch up dan gimana, jadi aku cuma tambahin gincu aja biar tidak pucet. Jadi untuk buku ini pada akhirnya aku nggak nambah banyak, cuma nambah 2 halaman doang. 2 halaman, nggak 3 lembar, 2,5 lembar. Jadi karena aku belum nambah banyak, jadi aku pasrahkan aja, ntar aku balikin. Kalau bisa aku pinjam lagi buku fisiknya, kalau enggak ya aku pinjam aja di Pusnas. Gitu aja sih. Ini aku lagi nunggu adekku siap-siap karena aku mau ke perpus itu sama adekku. Jadi gitu aja updateku tentang Gadis Kretek. Ini sebenarnya aku masih mikir buat ngomong karena aku sedang nggak terlalu mood untuk ngomong. Terus juga jerawatku mulai bermunculan lagi, cuman aku takutnya aku keburu lupa. Sedangkan untuk baca novel Gadis Kretek itu aku udah cukup jauh. Mungkin kalau nggak nanti malam, BTW ini udah jam 8:30 sih, kalau nggak nanti aku kebut, palingan besok lah aku selesai. Jadi sebelum aku bener-bener selesai dan pada akhirnya aku melupakan beberapa hal yang aku pikirkan selama proses membaca, jadi aku bikin reviewnya sekarang aja. Ya review sebelum selesai sih, pokoknya gitu deh. Jadi untuk Gadis Kretek ini kan aku udah baca itu sampai ke halaman berapa ya, tadi itu kayak trouble gitu loh Ipusnasku. Jadi akhirnya Gadis Kretek itu balik ke halaman awal banget. Jadi kalau Gadis Kretek itu kan
yang aku lihat di Ipusnas itu ada 288 halaman kalau nggak salah. Terus aku tadi udah baca itu sekitar 230 atau 240-an, jadi tinggal dikit lagi sih sebenarnya. Jadi untuk Gadis Kretek ini kalian kayaknya udah banyak yang tahu sih, cuman emang aku aja yang baru baca dan nggak nonton filmnya. Jadi untuk Gadis Kretek itu, untuk kalian yang nggak tahu, mungkin untuk yang nggak pernah baca, aku juga nggak tahu filmnya itu seperti apa. Untuk novel ini alurnya itu maju mundur. Jadi pertama itu di alur modern, di mana Pak Raya itu udah hampir meninggal. Terus anak-anaknya itu mencari keberadaan di mana Jengyah, karena Pak Raya ini dia itu terus menerus memanggil nama Jengyah. Terus pada akhirnya anaknya ini tanya sana sini, terus mereka akhirnya tahu bahwa Jengyah itu dulunya tinggal di kota M, dimana kota M itu adalah daerah asal dari Pak Raya juga. Terus mereka juga tahu bahwa dulunya Pak Raya atau ayah mereka itu dulu pernah punya hubungan spesial dengan Jengyah, dan kedua orang itu terhubung dengan sebuah merek kretek yang namanya kretek gadis. Kretek gadis. Jadi kretek gadis itu ternyata dulunya di masa muda mereka itu adalah kretek yang sangat terkenal, cuman tidak berlanjut sekarang. Terus anak-anaknya ini sedang proses untuk mencari di mana keberadaan Jengyah. Ya, kayak gitu. Terus juga mereka juga penasaran hubungan apa sebenarnya yang terjadi antara Jengyah dan bapaknya atau Pak Raya dulunya, kayak gitu. Terus habis itu alurnya flashback balik jauh banget sebelum keberadaan Jengyah sama Pak Raya sih sebenarnya. Jadi ceritanya itu flashback itu jauh sampai ke masa sebelum kemerdekaan sih. Dan di situ itu ada dua orang yang mereka itu sebenarnya berteman, tapi pada akhirnya kayak pada awalnya mereka berteman karena mereka bekerja di sebuah pabrik klobot, yang dulu itu sebenarnya klobot itu kayak buat pembungkusnya rokok gitu loh. Dan ternyata mereka itu punya satu gadis impian yang sama yang namanya Rumaisa. Terus dua orang laki-laki ini yang pada awalnya berteman, yang namanya Idrus Muria sama Sujagat, itu mereka akhirnya jadi bermusuhan karena salah satunya pada akhirnya bisa mendapatkan Rumaisa, sedangkan yang salah satunya itu gagal untuk mendapatkan Rumaisa. Yang dapat Rumaisa itu adalah Idrus Muria, sedangkan Sujagat itu kalah lah pokoknya. Terus akhirnya kedua orang itu selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan, mereka itu terus bermusuhan. Yang awalnya bermusuhan karena mereka ingin memperebutkan Rumaisa, pada akhirnya mereka itu berlanjut bersaing untuk membuat pabrik kretek yang paling terkenal. Yang satunya itu membuat kretek yang pada akhirnya bisa sampai membuat kretek gadis, dimana yang membuat kretek gadis itu adalah pabrik yang dimiliki oleh Idrus Muria dan Rumaisa. Mereka itu pada akhirnya kan punya anak gadis yang namanya Dasyah. Terus karena Dasyah ini pada akhirnya lahirlah kretek gadis yang sangat terkenal. Terus ternyata yang satunya, yang Sujagat itu, akhirnya dia itu menikah sama seorang wanita kaya raya yang sebenarnya kayaknya tidak benar-benar dicintai, cuman karena dia ingin dapat modal untuk membuat pabrik kreteknya sendiri, pada akhirnya dia menikah dengan si perempuan kaya raya itu. Terus akhirnya melahirkan beberapa anak, dan dan dia itu juga punya merek kretek sendiri yang aku lupa juga namanya apa ya, kretek jagat kalau nggak salah, kretek merdeka, bukan, kretek merdeka itu punyanya Idrus Mulia, kretek proklamasi aku lupa. Pokoknya pada akhirnya dua orang itu, Idrus Muria sama Sujagat itu, mereka terus menerus saling ingin mengalahkan satu sama lain sampai ke anaknya Idrus Muria yang namanya Dasyah. Terus ternyata Dasyah ini suatu hari dia itu jatuh cinta sama seorang laki-laki yang sebenarnya laki-laki itu tidak tahu orang tuanya siapa. Pokoknya laki-laki ini adalah laki-laki yang tidak
yang tiba-tiba muncul aja gitu loh di tengah-tengah cerita. Tapi ternyata Dasyah ini jatuh cinta sama si laki-laki ini yang namanya Suraya. Ternyata aku salah, raja itu dibaca raya nih. Suraya, si Dasyah ini yang anaknya Idrus Muria, yang dia itu punya merek kretek yang sangat terkenal yang namanya kretek gadis itu, akhirnya mempekerjakan Suraya yang pada saat itu adalah kayak pekerja lepas yang hampir kayak gelandangan sih sebenarnya, karena dia jatuh cinta sama Suraya, akhirnya dipekerjakan di pabrik itu. Terus akhirnya di pabrik yang dimiliki oleh Idrus Muria sama Dasyah ini, Suraya ini dia itu kayak dijadikan semacam mandor, karena pada akhirnya Suraya ini dianggap sebagai calon suami dari Dasyah. Terus ternyata sampai ke halaman 230-an itu, ternyata Suraya ini pada awalnya memang bekerja giat banget di pabriknya Idrus Muria atau calon istrinya atau pabrik calon istrinya itu. Cuman dia itu merasa kayak sedikit minder gitu, karena sebenarnya dia itu adalah orang yang nggak punya apa-apa, dan dia itu kayak ngerasa dia itu perlu untuk mendapatkan uangnya sendiri di luar dari pabrik kretek calon istrinya itu, biar dia itu kayak mapan secara mandiri gitu loh, biar dia itu tidak dianggap sebelah mata sama orang-orang karena dia bisa menikahi Dasyah kayak gitu. Terus akhirnya Idrus Muria ini dia itu mencari modal kesana kemari untuk mendirikan pabrik kreteknya sendiri, biar dia itu merasa cocok untuk menikah dengan Dasyah. Meskipun sebenarnya sama Dasyah sendiri itu atau Jengjah itu sebenarnya dia udah bilang ke Suraya atau Mas Raya ini bahwa dia tidak perlu melakukan itu, dia hanya perlu bekerja bersama dirinya dan mengelola pabrik kreteknya sendiri atau pabrik kretek gadis itu, biar gak usah susah-susah gitu loh si Suraya ini untuk mencari uangnya sendiri. Cuman Suraya ini karena dia itu merasa tidak cukup jantan karena dia tidak bisa menghasilkan uangnya sendiri di luar dari pabrik yang udah ada itu, akhirnya dia mencari modal di luar pabriknya Dasyah kayak gitu. Terus itu sebenarnya selama alurnya maju mundur itu kan ketika alurnya mundur kan, terus ada ketika alurnya di masa modern, ketika masa-masa si anak-anaknya Pak Raya ini mencari keberadaan di mana Dasyah, dan di saat itu di dalam perjalanan mereka untuk mencari Jengjah atau Dasyah ini, mereka itu mengumpulkan informasi-informasi yang pernah mereka dengar dari ayahnya dan dari kakeknya. Kakeknya kan Pak siapa namanya? Sujagat. Nah, dari kakeknya itu terutama itu mereka mendapatkan banyak cerita di masa lalu bagaimana awalnya pabrik kreteknya itu bisa dibangun, atau pabrik kretek Jagat Raya itu akhirnya bisa sebesar itu kakeknya yang menceritakan awal mulanya bagaimana dia bisa membangun pabrik kreteknya itu, juga termasuk kisah cintanya dengan Dasyah. Tapi kalau berdasarkan POV dari Sujagat, Sujagat ya namanya, dari kakek Jagat ini, dia menceritakannya itu tidak benar-benar secara jujur gitu loh. Kalau yang berdasarkan kalau berdasarkan cerita yang ada, yang ceritanya flashback ke masa lalu itu, sebenarnya kan si Idrus Muria sama Sujagat itu, mereka itu kan memperebutkan namanya gitu, memperebutkan satu gadis. Nah, gadisnya ini kan pada akhirnya dinikahi oleh Idrus Muria, kan itu secara jujur gitu loh, bukan karena Idrus Muria ini melakukan hal-hal licik. Terus kan pernah juga Idrus Muria ini menghilang selama bertahun-tahun karena memang waktu itu ditangkap sama Jepang, dan itu kan emang karena dia ditangkap sama Jepang. Kalau itu berdasarkan cerita yang aslinya seperti itu, cuman berdasarkan POV dari Sujagat yang dia ceritakan kepada cucunya, dia menceritakan bahwa Idrus Muria ini kabur karena ketakutan ditangkap Jepang. Padahal memang sebenarnya dia ditangkap sama Jepang. Terus juga diceritakan bahwa selama Idrus Muria ini menghilang selama 2 tahun itu, kalau berdasarkan cerita yang asli, sebenarnya si istrinya Idrus Muria yang cantik banget itu, dia itu benar-benar sangat
bersedih dan dia itu percaya bahwa suaminya itu masih hidup dan dia itu benar-benar nggak mau dideketin sama laki-laki lain. Dan kalau berdasarkan POV dari kakek jagat itu, dia itu menceritakan bahwa setelah ditinggal suaminya, si istrinya ini dia itu sebenarnya hampir mau menikah sama Sujagat, cuman ternyata setelah Jepang ini pergi dan Idrus Muria ini datang kembali, pada akhirnya Idrus Muria ini merebut istrinya kembali. Jadi kayak Sujagat ini menceritakan kisahnya itu tidak benar-benar, tidak seperti apa yang sebenarnya terjadi, karena dia ini pengen terlihat baik, pengen terlihat sebagai orang yang benar gitu loh, padahal ceritanya berdasarkan cerita yang flashback ke belakang banget itu sebenarnya yang jadi villain itu adalah Sujagat. Dan sampai sejauh ini yang aku baca itu, orang yang benar-benar menurutku yang benar-benar bisa dianggap sebagai villain di sini atau si orang jahatnya atau peran antagonisnya itu adalah Sujagat. Cuman yang aku pertanyakan adalah, yang ini belum terjawab sih karena aku memang belum selesai membacanya, adalah bagaimana bisa Suraya yang dia itu adalah calon suami dari Dasyah, yang Dasyah itu adalah anaknya Idrus Muria itu, pada akhirnya malah jadi menantunya dari Sujagat. Dan itu jadi pertanyaan besar bagiku, karena selama ini kupikir bahwa oh mungkin emang Suraya ini ternyata adalah orang suruhan kayak mata-mata dari Sujagat. Makanya Suraya ini dia itu berusaha keras untuk mendapatkan hati Dasyah biar dia itu bisa mendapatkan resep rahasia dari Dasyah yang membuat kreteknya itu enak. Atau bagaimana atau mungkin dia itu berusaha untuk mendapatkan hati Dasyah biar dia itu bisa memporak-porandakan pabrik kretek dari kretek gadis kayak gitu sih. Kupikir awalnya seperti itu, cuman ternyata setelah aku baca belakangan kayaknya enggak deh, kayaknya emang pada awalnya Suraya ini tulus deh, cuman emang nggak tahu gimana ceritanya pada akhirnya Suraya ini kok bisa gitu jadi menantunya Sujagat. Terus juga ada satu hal lain lagi yang masih jadi pertanyaan bagiku, adalah dalam cerita ini diceritakan bahwa waktu flashback itu diceritakan bahwa memang Idrus Muria dan istrinya ini pada akhirnya hanya punya 2 anak gadis, yaitu Dasyah sama ya siapa lagi itu loh, punya 2 anak gadis dan Dasyah itu anak pertamanya. Nah sedangkan untuk Sujagat sendiri dengan istrinya yang kaya raya itu, dia itu punya beberapa anak sebenarnya. Aku lupa, kayaknya 5 gitu loh, pokoknya dia punya beberapa anak. Cuman berdasarkan POV dari obrolan ketiga anak dari Pak Raya atau cucunya dari Sujagat, mereka itu kok bilang bahwa kakeknya itu hanya punya 1 orang anak perempuan, yang anak perempuannya itu pada akhirnya dinikahi oleh Suraya, yang pada akhirnya Suraya dan istrinya ini lah yang memegang kekuasaan dari pabrik rokoknya dari Pak Jagat dulu, yang pada akhirnya jadi rokok apa namanya, Jagat Raya itu. Kok bisa? Perasaan ceritanya anak-anaknya itu ada 5, pokoknya lebih dari 1 lah. Tapi kenapa bisa si cucu-cucunya atau yang pada akhirnya di sini mencari keberadaan Dasyah ini, mereka tahunya bahwa kakeknya itu hanya punya 1 anak perempuan. Jadi aku mempertanyakan gitu loh, kok bisa, apa yang terjadi gitu loh, sedangkan ceritanya itu hanya kurang gak ada 50 lembar lagi. Jadi penasaran gitu loh apa yang terjadi, apakah pada akhirnya Suraya ini menyingkirkan seluruh saudara dari istrinya, atau pada akhirnya entah bagaimana. Pokoknya di sini kayak muter gitu loh, masih penasaran banget gitu sama ceritanya. Dan aku suka sama ceritanya karena ceritanya itu kayak mengalir banget, ceritanya kompleks, ceritanya lengkap. Terus juga kayak untuk masalah perkretekan sendiri, perrokokan, kretek dan ya yang sejenisnya sendiri, itu benar-benar informasinya menarik bagiku. Dan itu benar-benar berdasarkan riset gitu loh, berdasarkan riset sejarah. Jadi nggak ngasal cerita doang yang berdasarkan apa yang aku tahu, karena aku juga bukan orang yang perokok ya, jadi aku nggak tahu. Jadi aku setelah membaca ini aku baru tahu, oh ternyata rokok dulu itu dia itu dibuat pakai kelobot atau kayak kulitnya jagung. Terus juga kenapa dinamakan kretek, karena suaranya ketika dibakar itu kretek-kretek. Terus ternyata dulu itu sejarahnya kenapa sampai ada rokok itu, ternyata
Dulu ada orang yang batuk-batuk, terus dia itu percaya bahwa cengkeh itu bisa mengobati batuk, dan dia itu berpikir bagaimana caranya dia bisa memasukkan cengkeh itu ke dalam paru-parunya. Padahalnya dia punya ide untuk mencampurkan cengkeh dengan apa namanya, iya, cengkeh dengan tembakau, terus habis itu dibungkus dengan klobot, terus akhirnya dia hisap biar asapnya masuk ke paru-paru, karena dia percaya bahwa cengkeh itu bisa menyembuhkan batuknya. Terus juga ternyata pada prosesnya nanti rokok itu bukan hanya terdiri dari cengkeh dan daun dan tembakau, tapi ternyata ada kayak semacam saus atau bumbu yang dicampurkan biar rasanya itu lebih gurih. Dan aku baru tahu, karena aku bener-bener nggak pernah ngerokok, nggak pernah tahu rasanya, jadi aku baru tahu, oh ternyata campurannya itu ada ini dan itu, di zaman dulu itu pakai ini dan itu, kayak gitu loh. Jadi menarik bagiku, informasinya menarik, bisa aku simpan juga sebagai pengetahuan umum. Terus juga aku baru tahu ketika aku membaca biografi dari penulisnya. Ini agak bodoh sih sebenarnya. Penulisnya kan namanya Ratih Kumala, dan sebenarnya dulu aku pernah baca bukletnya, novel yang tipis banget, apa ya judulnya aku lupa. Pokoknya aku pernah baca salah satu novelnya dulu dari Ratih Kumala, yang itu aku nggak terlalu suka sih sebenarnya, cuman yang ini aku suka banget. Terus aku baru tahu waktu aku baca biografinya si penulis di belakang itu, kalau ternyata Ratih Kumala itu adalah istri dari salah satu penulis Indonesia juga yang namanya Aan Mansur. Wait minute, if I'm not mistaken, kan aku lupa ya. Bukan, namanya Eka Kurniawan. Aan Mansur kan udah tua. Eka Kurniawan, dan itu aku udah pernah baca beberapa bukunya, dan itu biasanya kayak cerpen gitu loh. Untuk tulisannya itu bagiku unik, dan ternyata dua orang penulis ini, mereka itu adalah pasangan. Jadi itu menarik bagiku kalau ada dua orang penulis itu yang pada akhirnya menikah gitu. Betapa romantisnya hubungan mereka, aku membayangkan itu aja sih. Oke, jadi sampai di sini begitu aja. Jadi ini yang perlu terjawab di kepalaku adalah ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, yaitu bagaimana mungkin pada akhirnya Suraya ini menikah sama anaknya, siapa namanya, Pak Raja, bukan Raja, sama anaknya Sujagat. Satu. Terus dua itu adalah bagaimana mungkin pada akhirnya anaknya Sujagat itu hanya satu, padahal yang sebelumnya aku baca itu kayaknya lebih dari satu. Itu pertanyaan kedua. Terus juga pertanyaan ketiga, di mana dan bagaimana keadaan dari siapa namanya, Dasyah atau Jengyah, karena setelah kejadian itu, setelah udah bertahun-tahun, ternyata pabrik kretek gadis itu emang udah nggak beroperasi lagi. Jadi aku penasaran apa yang terjadi pada Jengyah dan bagaimana keadaan pabrik rokoknya. Itu aja sih 3 pertanyaan terbesarku sejauh ini, dan itu bakalan terjawab semoga bentar lagi. Semoga aku bisa bikin reviewnya, semoga besok kalau aku udah selesai membaca. Jangan disenggolkan. Aku mau bikin video tapi kucingku malah masuk kamar terus, dia nggak tahu lagi cranky gitu ya. Dan aku masih pakai baju yang sama seperti waktu aku ke perpus beberapa hari yang lalu, waktu aku kembaliin buku novel Gadis Kretek sama Manusia dan Badainya. Ini baju yang sama, cuman aku nggak pakai jilbab aja gitu. Terus waktu yang kemarin aku ke perpus itu kan aku cuma bentar doang, dan itu bajunya aku rasa masih bersih, makanya bajunya itu nggak langsung aku turunin terus aku cuci gitu. Terus tadi itu aku keluar bentar, dan kan aku perlu pakai baju yang agak proper dikit, makanya aku pakai baju ini lagi. Terus habis sampai rumah aku langsung bikin video ini. Ya pokoknya gitulah. Jadi untuk Gadis Kretek yang beberapa hari yang lalu itu kan aku udah baca cukup banyak, dan aku udah bikin reviewnya juga udah panjang banget, karena memang
aku udah baca itu lebih dari 200 halaman dan kurangnya itu tinggal dikit, tinggal gak ada 50 halaman lagi. Jadi untuk kali ini aku cuma bakal nambahin dikit aja. Aku cuma bakal membahas menjawab pertanyaan-pertanyaan yang aku sebutkan di video yang lalu itu, yang ada 3 pertanyaan, yaitu yang pertama adalah bagaimana mungkin Suraya itu pada akhirnya tidak jadi menikah dengan Dasyah dan malah menjadi menantunya dari Pak Jagat. Terus yang kedua adalah setauku Pak Jagat itu punya beberapa anak, tapi bagaimana mungkin cucu-cucunya yang sedang mencari Dasyah itu mereka taunya bahwa kakeknya itu hanya punya 1 anak perempuan yang pada akhirnya menjadi ibu mereka. Terus habis itu yang ketiga adalah bagaimana keadaan dari Dasyah dan bagaimana juga keadaan dari pabrik kretek gadis yang dimiliki oleh Dasyah itu. Kenapa pada akhirnya pabrik kretek itu tidak terdengar lagi kabarnya, padahal dulunya sebelum Pak Jagat punya kretek Jagat Raya itu yang paling terkenal itu malah kretek gadis yang dimiliki oleh Dasyah. Itu 3 pertanyaanku. Jadi untuk pertanyaan pertama, yang aku mempertanyakan bagaimana mungkin Suraya itu pada akhirnya tidak jadi menikah dengan Dasyah, padahal sepertinya dia itu benar-benar mencintai Dasyah, tapi malah menikah dengan anaknya dari Pak Jagat. Dan itu ternyata memang terjawab di bagian akhir itu, bahwa itu ada hubungannya sama kejadian G30 SPKI. Jadi di sini aku agak kaget sebenarnya, agak kaget karena emang bener-bener aku nggak tahu sama sekali sama cerita ini. Aku nonton filmnya juga enggak, padahal trailernya pun enggak. Aku cuma tahu kalau pemeran utamanya atau ya jengjahnya itu diperankan oleh Dian Sastro, gitu aja. Jadi ini bener-bener lumayan mengagetkan bagiku bahwa ternyata ada hubungan antara Dasyah dengan Suraya itu pada akhirnya kandas karena ada hubungannya dengan G30 SPKI dan bukan karena hal-hal lain yang aku duga sebelumnya. Jadi aku duga pada awalnya itu, aku menduga bahwa memang Suraya ini adalah orang yang jahat yang mengkhianati Dasyah, yang dia itu mencari keuntungan sendiri, yang dia itu adalah mata-mata dari Pak Jagat Kuras. Ku pikir awalnya seperti itu. Aku menduganya kayak gitu. Aku menduganya kalau mereka itu berpisah itu karena memang salah satunya bener-bener jahat aja gitu. Salah satunya selingkuh lah, salah satunya mengkhianati Dasyah lah, kayak gitu. Tapi ternyata ada hubungannya dengan G30 SPKI. Dan ternyata setelah aku baca sampai akhir itu, sebenarnya Suraya ini gak bener-bener jahat. Mereka ini pada akhirnya tidak bersatu itu emang karena takdir aja, emang karena bukan jodohnya aja. Pada akhirnya mereka harus kandas karena suatu kondisi kayak gitu. Terus sampai akhir pun sebenarnya Suraya ini memang dia itu masih menyimpan rasa untuk Dasyah. Jadi emang karena takdir aja gitu. Jadi kalau kalian yang belum tahu ceritanya, kalian baca aja gitu loh. Oh ternyata orang ini nggak sejahat itu. Terus juga aku baru nyadar, baru ngerasa di bagian akhir itu ternyata Pak Jagat itu yang aku ngerasa itu adalah villain atau antagonis utama dari cerita ini. Memang pada dasarnya yang bisa dibilang antagonis itu adalah Pak Jagat. Cuman setelah aku baca-baca, kalau dibilang sebagai peran antagonis atau villain itu nggak cocok juga sih. Sebenarnya Pak Jagat masih punya sisi baiknya dan kejahatannya juga nggak jahat-jahat amat. Dia hanya ingin mengalahkan Idrus Muria aja karena dia udah merasa kalah, karena dia udah merasa tidak bisa mendapatkan Rumaisa dulu. Maka akhirnya dia itu kayak kayak bersaing seumur hidup dengan Idrus Muria. Dan itu persaingannya sebenarnya bukan persaingan yang benar-benar buruk juga kok, meskipun ada sisi liciknya juga selama perjalanan itu sampai pada akhirnya dia mendirikan kretek Jagat Raya. Itu pun sebenarnya juga ada taktik liciknya. Tapi sebenarnya kalau dipikir jahat banget juga, ya jahat banget juga nggak terlalu sih menurutku. Nggak bener-bener villain gitu loh sifatnya dari Pak Jagat atau kakek Jagat atau pemilik dari kretek Jagat Raya itu. Terus untuk pertanyaan kedua adalah bagaimana mungkin yang dalam cerita itu, yang di awalnya Pak Jagat itu punya beberapa anak, tapi akhirnya cucu-cucu mereka itu taunya bahwa kakeknya itu hanya punya 1 anak perempuan yang pada akhirnya dinikahi oleh Suraya. Kupikir pada awalnya
mungkin ada cerita kelam, mungkin ada kejahatan lain lagi yang dilakukan oleh Suraya, karena emang bener-bener aku pada awalnya itu negatif thinking sama Suraya sama Sujagat sih sebenarnya. Cuman setelah aku baca-baca di akhir, sebenarnya pertanyaanku tidak cukup terjawab karena emang nggak dibahas lagi gitu loh. Cuman setelah aku pikir ulang, kemungkinan terbesar adalah memang Pak Jagat ini punya beberapa anak, 5 anak if I'm not mistaken. Cuman yang anak perempuannya itu hanya satu yang pada akhirnya itu dinikahi oleh Suraya. Terus kenapa anak-anak lainnya itu tidak masuk ke dalam cerita, itu karena memang mereka tidak punya cukup peran dalam produksi rokok itu. Dan anak-anaknya itu benar-benar nggak diceritakan sama sekali gitu loh, karena memang di masa modernnya, di masa Pak Pak Raya itu sudah tuanya itu, kayak yang memegang kekuasaan itu adalah dari keluarganya Pak Raya, yang pada akhirnya pabrik rokok itu diserahkan kepada putra-putranya yang 3 orang anak itu, yang mereka itu yang pada akhirnya mencari siapa namanya, Dasyah atau Jengyah itu. Dan mungkin anak-anak yang lain itu kayak anak-anaknya Pak Jagat yang lain itu kayak nggak peduli gitu loh sama pabrik rokoknya, makanya pabrik rokoknya itu diberikan kepada anak anak pertamanya yang perempuan itu, yang pada akhirnya menikah dengan Suraya. Aku berpikirnya seperti itu sih, itu positive thinkingku aja sih. Mungkin ada sisi negatif lainnya yang tidak diceritakan, I'm not sure, tapi itu kayaknya kemungkinan paling besar seperti itu. Terus untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana keadaan Jengyah dan pabriknya, pada akhirnya emang terjawab di bagian akhir. Ya iyalah, namanya juga kan Jengyah dicari, jadi pada akhirnya di bagian akhir itu akhirnya terjelaskan di mana Jengyah, bagaimana kondisinya, dan pabriknya itu seperti apa. Dan itu sebenarnya bagian kondisi Jengyah itu sebenarnya udah bisa aku prediksi. Biasanya cerita-cerita seperti ini, cerita-cerita pencarian seseorang yang sudah lama hilang ini, biasanya endingnya kalau nggak jadi seperti itu ya ending yang lain gitu loh, entah. Pokoknya sebenarnya endingnya cukup bisa aku prediksi. Terus untuk keadaan pabrik kreteknya sendiri itu ternyata masih ada. Ini agak agak kaget juga sebenarnya. Aku kupikir pada awalnya itu pabriknya itu benar-benar udah mati total, nggak beroperasi lagi, tapi ternyata masih beroperasi. Cuman mereka itu hanya menjual kreteknya itu di suatu kota kecil atau kota Magelang kalau nggak salah. Dari kota M mereka itu pindah ke Magelang, terus hanya diperjualbelikan dalam jumlah kecil yang biasanya pelanggannya adalah orang-orang tua yang mereka itu benar-benar tahu sudah pernah merasakan kretek gadis itu dari mulai masa jayanya. Jadi mereka itu tetap setia dengan kretek gadis. Dan ternyata ada satu, bukan plot twist sih, ternyata cerita di mana Jengyah itu pada akhirnya dia itu menemui Suraya di hari pernikahannya. Pokoknya diceritakan bahwa Jengyah itu pada akhirnya mendatangi Suraya di hari pernikahannya, dan dia itu memukul kepala Suraya itu pakai kayak semprong Petromax. Ya pokoknya dia dipukul dan mengakibatkan kepalanya Suraya ini luka, dan bekas lukanya itu tidak bisa menghilang. Itu ternyata ada cukup plot twistnya juga bagiku, dan itu ada hubungannya dengan rasa kretek Jagat Raya dan kretek gadis, kayak gitu sih. Dan untuk cerita ini sebenarnya setelah aku baca emang ceritanya menyenangkan, kayak mengenang masa lalu, terus juga mencari seseorang dan suatu hal yang sudah lama hilang dan ingin tahu keadaannya seperti apa, terus juga menguak kisah-kisah di masa lalu yang udah lama ditutupi. Itu menyenangkan. Cuman bagiku entah kenapa aku ngerasa kisahnya tentang gadis kreteknya atau kisah tentang Jengyah sendiri itu kurang kuat gitu loh. Ceritanya kurang dalam mendalami si gadis kretek atau Jengyah itu, padahal itu adalah karakter utama. Iya nggak sih, karakter utamanya kan harusnya Jengyah ya. Cuman ceritanya itu nggak terlalu banyak, nggak terlalu kompleks. Toh karena emang Jengyah itu juga karena cerita ini bukan hanya menceritakan kisah di masa hidupnya Jengyah, tapi masa hidup orang-orang sebelum Jengyah, terus juga orang-orang setelah Jengyah. Jadi aku ngerasa kayak
kurang aja gitu kisah-kisah tentang Jengjah sendiri atau si gadis kretek sendiri, itu aja sih. Terus juga aku nemu di bagian akhir novel yang aku baca di Ipusnas itu, aku nggak tahu kalau di buku cetaknya itu seperti apa. Cuman aku ngerasa ada satu kesalahan dari penulis dan editornya sih. Karena di sini tuh kayak ada catatan editor yang lupa nggak dihapus gitu loh. Yang harusnya dihapus. Ini adalah catatan editor. Ini halaman berapa sih? Di halaman 283 dari 288 itu ada catatan editor untuk si penulis untuk mengganti panggilan dari apa namanya, Lebas ke Jengjah 2 itu harus diganti menjadi Bu atau gimana. Jadi ini ada catatan dari editornya untuk si penulis, cuma di sini kayak lupa nggak dihapus. Itu aja sih komenku kayak gitu. Jadi untuk novel Gadis Kretek ini secara keseluruhan aku suka. Secara keseluruhan ceritanya menarik dan membuat aku bertanya-tanya juga. Cuman memang untuk kisahnya Gadis Kreteknya sendiri atau Jengjahnya sendiri aku ngerasa kurang kuat di novel ini. Entah kalau mungkin di filmnya lebih dikuatkan lagi, aku juga nggak tahu karena memang aku nggak nonton filmnya dan baru baca novelnya. Dan juga aku setelah membaca novel ini dan tahu bahwa si penulisnya atau Ratih Kumala itu adalah istri dari Eka Kurniawan, aku jadi pengen banget membaca karyanya Eka Kurniawan lainnya yang judulnya Cantik Itu Luka. Sebenarnya aku udah pernah baca buku-bukunya Eka Kurniawan, cuman yang aku baca itu adalah beberapa kumcer yang dia tulis, dan aku belum pernah baca novelnya. Dan aku sebenarnya udah punya juga sih kumcer. Oh my god. Ini kumcer yang pertama kali aku baca dari Eka Kurniawan, dan ini bagiku ceritanya unik-unik gitu loh, aneh-aneh. Ada cerita tentang batu yang menggelinding, ada cerita tentang seorang gadis, ada cerita tentang macam-macam. Bagiku tulisannya unik, jadi aku penasaran sama tulisannya Eka Kurniawan lainnya yang dalam format novel yang judulnya adalah Cantik Itu Luka. Karena Cantik Itu Luka kayaknya banyak orang yang bilang kalau itu novelnya bagus sih. Cuma sampai sekarang aku belum ada kesempatan untuk baca, dan aku juga nggak tahu kalau di Perpus Bung Karno itu novel itu ada atau enggak. Cuma kalau di Pusnas ada. Tadi aku udah cek di Pusnas ada. Masalahnya di Pusnas itu antri, jadi gak tahu kapan aku bisa baca novelnya Eka Kurniawan atau suaminya dari Ratih Kumala ini. Jadi sekian review novel Gadis Kretek dariku. Semoga kalian betah dengerin aku ngomong ngoceh sampai akhir. See you next time. Goodbye.